banyak faktanya nih, banyak orang yang terjebak di situasi itu. Padahal udah tahu nih kan, ini racun nih, lu malah nyobain racunnya. Gitu. Menurut kalian kenapa? Biasanya orang-orang Ebi, kamu yang mulai ya. Awan, aduh, aku nggak tahu ini gimana. Udah mulai aja. Ya udah deh, Karin aja deh. ya yang mulai siapa? Yang Ya udah, ya ajakin. udah, ya udah, ya udah, ya udah. Biar kita cepet Kenapa selesai. gue? Kita cepet selesai. Yuk kita mulai sis. Jadi selamat datang lagi teman-teman di YouTube Stephen Family. Bareng kita di cerita bareng Stephen Family. Yeay. Ada suaranya semuanya. Ya, jadi hari ini balik lagi sama aku. Halo. Aku. Siapa? Ya kan bisa baca. Si kritis. Aku si lebay. Lebay. Ini lagi tiktokan jadinya. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Gak tahu. Nah ini ada draftnya sebenarnya guys. Aku lupa. Jadi hari ini Gimana kita sih? ngomongin topiknya tentang terjebak dalam lingkaran toxic relationship. Wah, Wow. Ngeri ya. Bahasa. emang lu pernah gitu ngejalin hubungan toksik? Kayak pernah aja lu pada. Nah, siapa yang pernah? Siapa yang paling jomblo di sini? Aku. Tapi sebenarnya nggak harus ngalamin juga sih. Kan kita ya menanggapi ya. Betul. Apalagi sekarang beredar isu yang sangat hot. Wah, Hot. yang mungkin ini ada kaitannya juga ya dengan toxic relationship. Betul. Tapi kalian emang pernah ngerasain toxic relationship atau misalnya seenggaknya mungkin pernah apa ya tahu gitu ciri-ciri toxic Tahu, relationship? tahu. Kok enggak? Ya nggak pernah. Oh, kamu nggak pernah? Enggak lah. Kamu pernah? Kalau ngalamin enggak, cuman orang-orang sekitar gitu. Jadi ya tau lah, apalagi kan mungkin kalau kita lihat ya di berita kan pasti banyak nih ya orang-orang ngalamin kayak gitu. Jadi ya sedikit banyak tahu terkait toxic relationship Sih. gitu. Sama sih. Sama Sebenarnya aku itu kan juga. apa sih namanya, hubungan beracun ya? Hubungan beracun kan? Ya toxic racun sih. Hubungan beracun. Atau hubungan yang nggak sehat gitu kan? Bukan berarti kamu ada hubungan sama ular ya. Berbisa dong. Berbisa. Ya Kan enggak ada lah. lagunya seperti ular gitu. Oke, lanjut. Oke. guys. Kenapa bisa itu disebut hubungan toxic relationship menurut kalian nih? Even kamu misalnya belum pernah. Ya walaupun aku nggak pernah ngalamin secara langsung gitu, tapi aku pernah baca-baca sih, maksudnya kayak baca-baca hubungan orang yang pernah ngalamin toxic relationship gitu kan, yang kalau istilah zaman sekarang tuh red flag gitu kan. Red flag dan sama green flag gitu kan. Nah itu tapi yang aku tahu ya, toxic itu pokoknya kayak hubungan yang udah nggak sehat, nggak nyaman, kayak cuman apa ya, enak di satu orang aja, yang satunya kayak menderita, atau kayak yang satunya terlalu diatur-atur, dikekang, jadi yang satunya gimana nggak nyaman banget deh pokoknya. Berarti kalau kita mau beda ini hubungan yang sehat sama yang toxic itu dilihatnya dari apanya menurut kalian nih, yang paling basic gitu? Dari Kalau komunikasi sih paling komunikasi. penting ya kita lihat. Setuju sih. Sama ini Setuju. biasanya kalau hubungan itu ada nilai-nilai dasar atau tujuan yang ingin dicapai bersama. Kalau misalkan hubungannya toksik itu biasanya nggak ada tuh nilai-nilai itu yang saling mendukung, saling Betul, menghargai saling gitu support ya. ya. Benar-benar sih Betul. setuju. Kalau misalnya yang satunya lebih bucin daripada yang satunya, pernah dengar nggak sih kayak hubungan akan langgeng kalau si cowoknya lebih bucin sama ceweknya? Oh, itu benar nggak? Itu termasuk toksik atau enggak menurut kalian? belum tentu. Belum tentu sih. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin hubungan masalah cewek cowok yang satunya lebih cinta gitu ya, ya itu kan kita nggak bisa ngeliat juga. Lihatnya dari apa sih, pembuktiannya, aksinya langsung gitu loh. Dan cintanya itu dalam hubungan yang sehat atau hubungan yang nggak sehat gitu loh, pembuktiannya itu gitu. Kalau misalkan tindakan yang nggak sehat, kesannya kayak tadi kayak dia ngelakuin gaslighting gitu kan, atau manipulatif gitu-gitu kan. Nah
Nah itu yang bisa dibilang katakan gak sehat gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih cinta, lebih bucin, tapi ternyata dia lebih effort gitu kan pembuktiannya ke ranah yang lebih sehat, ya itu berarti dikatakan nggak toksik dong, iya nggak? Duh, setuju sih, setuju. Gitu sih. Jadi tapi mungkin bisa jadi kan istilahnya kita ini ya, bucinnya orang tuh penyampaiannya beda-beda gitu. Jadi kayak ada yang bucinnya tuh kelihatan banget karena dia kayak terlalu sering mengatakan cinta. I love you baby. Tolong ini ya direkrut gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin yang satunya cintanya itu dengan cara yang lain gitu loh. Contohnya apa? Kamu termasuk yang bucin nggak? Aku sih kalau udah cinta bucin. Masalah. Love language-nya apa? Love language-nya? Ih, Saya nggak suka disentuh. tolong selamatkan. Nah, terus ada ini lebih ke fakta sih ya di lingkungan sekitar kan tadi katanya juga suka liatnya hubungan toksik itu di sekitar kita gitu ya, meskipun kita nggak ngalami sendiri. Aku juga kayak gitu sih. Nah, menurut kalian kenapa banyak faktanya nih banyak orang yang terjebak di situasi itu padahal udah tahu nih kan ini racun nih, lu malah nyobain racunnya gitu. Menurut kalian kenapa? Biasanya orang-orang yang mengalami hubungan toksik itu karena dia nggak sadar atau nggak menyadari di dalam hubungan yang toksik. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena ini ya, trauma di masa kecilnya yang dia mungkin melihat hubungan orang tuanya atau orang-orang di sekitar itu seperti itu gitu loh. Jadi ketika dia mengalami hubungan itu ngerasa ya itu hal yang normal, itu hal yang wajar. gitu Jadi ya. ketika dia diperlakukan seperti itu, dia akan menerima. Tapi bisa jadi ya ketika orang mengalami trauma, bisa jadi yang pelaku atau bisa jadi korban. Biasanya di antara dua ya, ketika dia mau menguasai yang menjadi dominannya atau dia menjadi korbannya yang menerima hubungan toksik itu yang dia di bawah tekanan, tadi dia digaslight lah, tadi dia dikerasin lah. Iya sih, aku setuju sih. Yang Aja. tapi bener setuju bisa jadi emang bisa jadi dia emang tadi sebenarnya nggak sadar kalau itu tuh udah ada di hubungan yang toksik gitu. Jadi kayak dari kecilnya dia karena udah kebiasaan kayak gitu, jadi bener sih ngewajarin hal kayak gitu. Jadi akhirnya dia nggak sadar kalau itu udah di dalam hubungan yang toksik. Mungkin Terus sorry. terus bisa jadi dia yang udah kebucinan parah gitu ya. Jadi kayak udah takut kehilangan cintanya Jadi itu. ada emotional attach ya. Jadi kayak nggak bisa lepas gitu loh. Kayak ini Nggak cinta, lagi ini gitu. orang yang yang paling gue cinta. Jadi gue nggak mau kehilangan orang ini walaupun ketergantungan. walaupun dia udah menyakiti gue berapa kali, sejuta kali kayak gitu. Karena ada fun fact-nya, kalau cewek ya biasanya ya, bisa kita berkali-kali pun masih bisa maafin, ya nggak? Ya kayak bisa dibilang ya buta lah ya. Iya, itu. Gua sebenarnya Jadi tolong Tolong nanti perempuan ditin. lebih pinter sedikit ya zaman sekarang. Iya betul. Kita harus emansipasi wanita, cuy. Jangan mau ditindas. Tapi itu kalau bucin tetap boleh. Maksudnya kan tadi katanya Ya boleh, asal ada pada kadarnya. Betul. Gitu ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya nggak? nah kadarnya ini berapa gram? Ya, mana gue tahu. Ini kan cinta, sesuatu yang abstrak gitu loh. Coba do you think? Apa? Menuangkan hal yang abstrak di pemikirannya, bisa nggak kira-kira berapa gram? Iya, Bisa kan? secukupnya. Secukupnya ya kan? Secukupnya ya tadi yang wajar-wajarnya aja lah gitu loh. Iya betul. Oke. Nah biasanya nah ada lagi biasanya karena dia nggak mau keluar dari zona nyamannya, tadi ketergantungan gitu, ada luka inner child gitu, atau karena udah ini ya biasanya kalau udah berhubungan misalkan suami istri gitu ya, biasanya alasan-alasan itu karena anak, Betul. karena ekonomi, Dan ya nggak? betul, terus kadang ini loh cewek tuh kadang suka berharap kan kayak ya Allah mungkin nanti dia bisa berubah. Betul tuh itu yang sering gini kayak udah berdoa sama Allah jadi kayak udah yakin ya mungkin nanti juga bisa berubah jadi lebih baik. Padahal kan ya nggak tahu ya gimana gitu kan. Nah, Sedih biar bisa punya ilmunya perlu juga nih teman-teman yang di sana ikutan dia ngalah Ramadan karena ada Wah betul banget. ngomongin tentang pasangan kan. Ada. Pasangannya yang temperamen gitu gimana harus dimulukannya. Nonton ya. Ya pokoknya cek aja di YouTube-nya Steven Family. Betul. Tapi sebenarnya sebelum kamu tadi nyaranin nonton Biang Lala, harusnya tuh dari diri sendiri ya, kenalin kepribadiannya. Oh, iya, itu benar, penting benar, banget benar, sih. Benar, Karena kalau misalkan kita nggak kenal sama diri kita,
apalagi pasangan kita itu bakal berabe nantinya. Betul Iya. banget. Itulah awal mula dari hubungan toksik sebenarnya ya. Setuju. Karena ketika kita tahu kepribadian kita jadi tahu juga nih gitu kan kekurangan kita atau ada trauma gitu ya yang belum selesai. Jadi itu nantinya takutnya jadi bibit-bibit hubungan toksik. Nah, ini harus perlu di-cut gitu, guys. Betul banget sih. Penting banget sih ngenalin kepribadian diri kita sendiri sama pasangan kita sendiri. Terus kalau misalnya udah dites, ternyata berbanding terbalik, apakah harus tetap dilanjutkan hubungan ini? Ya dilepas lah. Ya dilepas. Ya, Hubungan yang membawa kesengsaraan ngapain dipertahankan? Ini dilepas. beda kepribadian aja dilepas, apalagi beda kepercayaan. Aduh, tinggi banget Waduh. ya. Tolong ya. Wadidaw. Nah, ini kita udah bahas fun fact-nya nih ya di lingkungan sekitar. Sekarang karena begitu banyak orang yang merasakan ini, kira-kira menurut kalian dampak paling fatal yang bisa disebabkan sama si toxic relationship ini tuh apa? Fatalnya. Boleh misalnya kan kita taunya ada dampak secara fisik mungkin atau secara mental. Udah spiritual pasti. gitu. Kena mental Apa lah. sih tuh? Bahkan ya ada juga yang kayak udah dia kena fisik, kena kekerasan, tapi dia tetap dalam toxic relationship relationship itu gitu. Jadi dia kayak nggak apa-apa deh, aku tersakiti, aku bonyok, aku biru-biru merah-merah. Ada juga tuh selain mental tapi dia juga fisiknya kena. Nah, ini biasanya beda-beda ya case-nya ya. Karena kalau misalkan yang hubungan toksik itu main kekerasan, pasti fisik yang kena. Entah dia kena pukulan, cubitan, gitu kan, tonjokan, jadi berdarah. Ada tuh yang gitu kan. KDRT, ada juga yang sebelum nikah dia udah berani tuh sama ceweknya main hajar. Iya, Lagian ngapain sama dia nggak ditinggal pasangannya. itu? Tadi sih itu ya. Maksudnya kalau udah sekali dipukul kan, maksudnya lu lari nggak sih? Ya namanya gimana ya? Bucin gitu loh. Jadinya udah gelap mata, udah nggak mikir, udah nggak pakai logika. Makanya ini cewek-cewek Kenapa jadi atau buat marah-marah sama cowok-cowok gue sih? atau buat kalian yang lagi dalam hubungan toksik gitu kan, udah tahu nih ada tanda-tanda red flag gitu kan, udah stop langsung, di-cut. Nih gitu. dia nih paling yang nggak bisa Aduh. lepas. Bisa lah, bisa. Memang gini sih, orang-orang yang ada dalam hubungan toksik itu pasti susah banget keluarnya, karena yang diserang itu adalah mentalnya gitu loh. Itu yang biasanya agak susah ya buat korban gitu ya, berada dalam hubungan itu. Makanya ini perlu disadarin sama orang sekitarnya. Dan yang udah disadarin ini, si korban ini harusnya gitu ya, segera sadar juga, dekat gitu loh. Udah tahu ada red flag, udah tahu diingetin, tapi dia nggak sadar, ya udahlah. Artinya apa? Dia bunuh diri. Iya sih, ada juga tuh yang sampai bunuh diri. Terus kesel gak sih kalian guys kalau ada teman kalian yang kayak ke kita curhat ini itu udah ini, tapi kita kasih saran kagak didengerin. Iya sih, itu Parah, sedih banget. itu parah. Kayak kita udah berbusa nih, besokannya balikan. Itu kamu nggak sih? Kagak ya, gue yang jadi penasehat ya. Itu tahu. Banget ya Allah. Tapi sebenarnya gini, kita nggak sepenuhnya nyalain korban juga ya. Sebenarnya kan yang salah itu adalah si pelakunya, ya nggak? Cuman memang kadang orang-orang itu salah fokusnya itu malah ke korbannya, gitu. Kayak gini sih kalau di bayangan aku ya, maksudnya kan hal-hal kayak gitu tuh pasti si korbannya nggak mau si pelaku tersorot nggak sih, kayak nggak mau disalahin sama orang banyak. Betul. Kan, karena dia mau kayak proteksi pasangannya. Jadi ketika ditanya kayak gimana hubungan kamu, baik nggak sih, padahal udah banyak misalnya gitu, terus dia bilangnya ya baik kok, nggak apa-apa gitu. Itu kan sebenarnya mau biar dia satu mungkin dia malu kan, terus Betul. dua dia mau melindungi pasangannya. Nah di bayangan aku sih dia juga Ada tekanan mental kan, sehingga dia Iya, nggak berani iya. buat speak Speak up. up. Tapi akhir-akhir ini karena lihat di TikTok deh, banyak tahu yang mulai speak up. Karena Betul satu banget. orang udah mulai speak up tuh kalau misalnya ada yang toxic kayak gitu. Jadi mungkin kayak ngerasa oh yang lain juga udah kayak gitu ya. Kan kayak di masa depan kayaknya kita perlu bikin call center khusus. Sebenarnya seperti ini ya. Di zaman sekarang itu udah memudahkan banget ya buat korban itu speak up gitu. Memang lagi-lagi tergantung sama korbannya sendiri gitu loh, mau berani speak up atau enggak. Cuman memang pasti akan ada banyak sekali pertimbangan Betul, buat korban betul. itu speak up gitu loh. Cuma ya tadi kalau di Indonesia kan tahu sendiri ya, nggak Iya. viral tuh nggak diberesin Nggak kasusnya. diangkat, Iya betul, nggak benar. di-up kasusnya. Makanya- Viral dulu, baru diangkat. Nah, bener Velocity banget. dulu. Jadi buat kalian yang mungkin yang lagi dalam hubungan toksik,
yuk sekarang beranikan diri kalian buat keluar dari hubungan ini ya guys ya. Gitu, semangat semuanya. Semangatin mulu. Nah, oke. Tapi kalian pernah nggak sih? Nggak jadi. Skip. Nah, terus kalau misalnya udah terlanjur nih dia kena gangguan mental atau dia fisiknya udah anggaplah udah apa ya, rusak gitu ya karena yang tadi itu. Gimana cara keluarnya? Apakah langsung misalnya kabur aja deh gitu kayak sekarang hashtag kabur aja dulu Aduh, setuju, bener. atau Tapi kayak ya gitu, gimana sih? kaburnya harus penuh pertimbangan. Betul. Makanya tadi korban itu biasanya akan ada banyak pertimbangan buat speak up. Nah, pertimbangan itu kalau bisa jangan pertimbangan-pertimbangan yang ragu-ragu buat speak up, tapi pertimbangan-pertimbangan yang solutif gitu loh. Entah dia minta bantuan ke orang-orang terdekatnya, ke lembaga hukum, gitu kan. Sekarang kan udah ada kan Komnas Perempuan gitu loh, atau lembaga hukum yang memang melindungi korban-korban seperti itu, kayak gitu. Betul Jadi banget. memang harus ada senjata juga gitu loh sebelum dia speak up atau keluar dari hubungan Iya. toksiknya, dan jangan sampai dia benar-benar takutnya gitu ya mengancam dirinya. Kayak misalkan mungkin ketika dia mau speak up gitu ya, pasangannya nih udah ancang-ancang gitu ya, pengen nyebarin hal-hal yang di luar nalar lah, atau pengen ngebunuh lah, atau dan semacamnya lah gitu. Ancaman-ancaman lainnya ya gitu ya. Betul, betul. Iya sih betul. Aku tadi mau ngomong tadi. Kenapa tuh Mbak? Setuju banget. Tadi kan kita ada lembaga hukum kan. Nah, kalau sebelum ke lembaga hukum mungkin kita cari orang-orang sekitar terdekat kita yang seenggaknya bisa ngebela kita. Gitu. Kayak mungkin terdekat entah itu teman kita, orang tua kita, saudara kita yang seenggaknya bisa mensupport kita berani untuk speak up itu. Tapi ini Yang membuat kita jadi kayak percaya diri nih, gue kayak gue nggak sendiri, gue ada orang yang nge-backup gitu. Tapi benar nih, kalau misalkan si pelakunya itu tuh adalah orang yang berkuasa, contohnya nih baru-baru ini kan lagi rame banget tuh, ya kan, fenomenal artis Korea yang ini sebenarnya tuh sangat menyayat hati banget ya. Si ceweknya itu sebenarnya korban chat grooming, terus juga mungkin mereka masuk ranah hubungan yang toksik gitu kan, karena kalau dilihat itu hubungannya 6 tahun, terus si Ini cewek ini dari tuh kecil ya, dari umur 15 tahun Itu dia. 15 tahun kayaknya aku masih SMP. Sampai SMA lah kayaknya. aku masih di mana? Lupa. Dan dia tuh punya hubungan sama cowok umur 27-an. Ya lo jauh banget dong. Iya, makanya kan. Nah, jadi selama itu tuh pasti ya udah diapa-apain lah mungkin ya. Dan Diapain ternyata tuh? ya mana gue tahu. Aku jadi dia aku cewek gitu pilihannya. Tapi menarik nih Mi, kalau misalkan si pelakunya itu orang berpengaruh, orang yang punya privilege, orang yang Punya berkuasa power. gitu kan, punya power, pasti susah buat korban itu speak up. Betul, setuju banget. Bahkan yang kita tahu ya sekarang tuh ada artis di Korea gitu ya, dia baru bisa berani speak up ketika dia udah meninggal coba. Wah, Dan itu bukan dia yang Bukan speak dia up, orang keluarganya. Statement barusan. Oh ya, Enggak barusan tuh kayak orang yang meninggalnya dia speak up. mohon maaf. Astagfirullah. Mohon maaf. Jadi ini ulang lagi tadi ini. nggak usah lucunya. Ya maksudnya kayak susah kan buat korban itu speak up, soalnya dia tuh udah berkali-kali hubungin dia gitu loh, buat ngomongin baik-baik masalahnya. Cuman pihak si cowoknya itu malah nuntut balik, menekan dia. Sebenarnya itu udah parah gak ada sih. hubungannya, udah putus nih ceritanya gitu Parah kan. banget tuh. Tapi yang ada si cowoknya ini tuh masih obses gitu loh sama si ceweknya. Mungkin karena apa gimana gitu ya. Jadi masih menekan si ceweknya, bahkan nuntut ceweknya gitu loh. Si cewek stres kan gitu loh. Bahkan si ceweknya minta penjelasan gitu loh buat tuntutannya itu kenapa gitu loh. Tapi nggak bisa dihubungin nih si cowok gitu kan. Ya udahlah, dengan berbagai macam huru-hara gitu yang sekarang terjadi gitu kan. Akhirnya si cowok itu dituntut lah sama keluarganya gitu. Cuman nih si pihak cowoknya gitu ya, mungkin karena punya MPD kali ya atau gimana gitu, ada kelainan apa. So ganteng. Jadi dianya nggak minta maaf gitu ya. Belum speak up itu benar apa Itu enggaknya. gak gentle banget sih. Awalnya Gak dia gentle menolak. banget sih. Iya emang. Awalnya dia menolak kalau dia itu berhubungannya bukan dari yang
si ceweknya hubungan masih di bawah umur gitu ya, tapi ketika udah dewasa gitu. Tapi sebenarnya bukti-bukti yang tersebar itu tuh ya ternyata emang dari sebelum dia dewasa di bawah umur gitu loh. Ya aku lihat foto-fotonya. Dan coba kamu kalau punya cowok kayak gitu mau kagak? Ya nggak mau lah. Kamu mau? Katanya waktu itu pengen dapet cowok yang kaya, yang ganteng. Iya sih, dia kan Itu udah ada tuh. mahal, dia mahal. Ya, tapi kalau Ganteng. ngerasa tertekan mah atuh aku nggak bahagia. Katanya cinta harus pakai logika. Ya iyalah. Salah. Katanya Ya bener lah. Oke. katanya cinta itu kan apa-apa pakai katanya cinta itu apa-apa pakai perasaan. Tapi sekarang pakai logika. Ya Iya makanya nggak? kan cinta itu Iya pakai sih, perasaan. bener. Kalau udah ngerasa sakit ya udah tinggalin. Ya itu berarti kan cinta itu harus pakai logika. Ya Berarti iya. lu labil gimana sih? Nah, Ya maksudnya tuh perasaan dan logika gitu. oke. Oke, jadi mau apa enggak? Ya, Enggak. enggak lah. Kamu enggak, udah Ya, enggak lah. Iya. Astagfirullah. Terus kalau masih ada yang bilang Enggak ya. itu gimana? Memang Mungkin gini, karena dia kejebak, tertipu dari muslihat gitu loh. Iya, Sifatnya iya, setan iya. ya kan, merayu-rayu. Kenapa berjuang. Gue Tapi itu sampai 6 tahun, wah gila sih. kebayang gak sih kayak itu dari Ya, masa ngerasa- kecil sampai lulus SD kan? Ngerasa tertekan terus kayak gimana ya? Aduh, nggak Ya, bisa dibayangin deh. Aku ngebayangin misalnya jadi ceweknya kan dia pasti mendem kan, itu kan tadi kan makanya harus ada dukungan dari orang sekitar. Itu sebenarnya udah ada tahu dia tuh dukungan dari orang sekitar, cuma dianya yang kayak Enggak. Tahu nggak sih? Teman-temannya dia ini disuruh putus hubungan sama dia, sama si cowoknya. oh iya. Disuruh putus kontak. Ditambah orang tuanya itu tuh dia tuh apa ya? Broken home lah. Siapa sih ceweknya Si ini? ceweknya ini gitu loh. Jadi nggak ada support yang lebih gitu dari orang sekitarnya. Jadi kayak nggak punya power gitu ya. Hmm. Kayaknya kalau misalnya kita kayak speak up itu kayak takutnya percuma, nggak ada yang dengerin gitu kali ya. Betul. Bahkan waktu itu kan dia pernah speak up kan, maksudnya Enam. Tapi kan jadi dia yang jelek. iya, betul. Aku salah satunya yang Ditambah si cowoknya itu tuh bikin Setelah- rumor-rumor yang menjelekkan dia, jadi menjatuhkan lagi lah Iya, namanya iya. dia. aku nggak pernah gitu. ngejelekin dia, disclaimer ya. Cuma kayak framing dianya dapat banget jadi negatif gitu. Nah itu makanya Bisa banget Iya, ya. itu Media emang ini ya kekuatan Betul. the power of media. Tuh. itu dibayar sih. Betul. Dan emang ini sih faktanya tuh kalau kita lihat ya, si cowoknya ini kan juga ternyata gitu ya, orang tuanya itu broken home. Jadi memang Oh, mungkin jadi ada dua-duanya. trauma. Oh, jadi dua pihaknya sama-sama broken. Iya, betul. Ini sebenarnya berarti kayak efek domino sih. Iya, berarti benar, kan benar. kayak lu punya luka nih gitu, Hmm. dibawa sampai ke hubungan Hubungan, yang betul. dulunya. Yang Jadi harusnya dia nggak bisa selesai. ngekat, bisa bangun hubungan yang sehat, malah dia ngebawa-bawa hubungan Iya. itu. Emang pilihannya dua nggak sih kalau lu punya luka? Satu, lu sembuhin lukanya, terus lu bangun yang bener, atau dua, nggak sembuh. Iya, lu Jadi malah nambah kayak korban lagi. Nambah lagi. Wah, ini yang Bisa nggak jadi bagus. itu juga mereka nggak sadar dalam hubungan relationship toxic relationship sih. Iya, dua-duanya kali ya. Iya, benar. Makanya ya gitu deh. Nah, kalau misalnya sekarang kita bahas ke Steven nih, kira-kira si cowoknya ini sebut saja apa kalau cowok sebut saja Budi. Budi. Jangan kasih Jangan namanya ya? Budi, si K aja si K. Ada, wih ini si K, dua-duanya K. Ya udah sih. Ya udah sih, boleh nggak sih singkatannya? KSH, KSM. Ya KSH Nah, boleh. si KSH ini, si cowok ini kira-kira Steve ini apa nih MK-nya? Kalau menurut kalian ya, dari Apa ya? sifat yang sangat Sebenarnya aku Aku nebaknya dia intuiting. ih sama lagi. Karena Kenapa, pertama kenapa? dia tuh punya tingkah yang random, yang aneh gitu kan. Terus mungkin kelihatan Betul, ya betul. dia tuh orangnya tuh sangat obsesif gitu loh sama sesuatu. Bener. Aku soalnya aku pernah lihat ini. Aduh sorry. Aku soalnya pernah lihat behind the scene-nya kan, kalau dia kayak mau main drama tuh, dia tuh suka kayak tiba-tiba nggak tahu usil banget, terus habis itu tiba-tiba suka random ngejailin orang, maksudnya lawan mainnya gitu ya, kayak ceweknya gitu kayaknya yang gitu. Terus dia suka out of the box aja. Dan ini Iya. kali ya, dia Apa tuh sih mungkin tingkah lakunya gitu.
kalau aku lihat ya dari beberapa wawancaranya itu tuh ada interaksi sama artis-artis di bawah umur yang menunjukkan dia tuh tipikal yang jadinya tuh kayak ada ketertarikan gitu loh sama si cewek atau anak bawah umur itu. Oh Dia kayak iya. mungkin disorientasi kali jadinya. Wow. Itu pasti Agak menyeramkan. dipertanyakan Tapi dia berarti iya. friendly dong. Tapi padahal Intuiti nggak yang friendly nggak sih? Ih, enggak tahu dia tuh nervousan. Oh iya. Dia kalau lihat di apa tuh ya? Yang terakhir drama terakhirnya dia tuh yang booming, dia kan kelihatan nervous tuh, gugup gitu kan. Kalau yang itu juga ngomongnya nggak bisa tersusun kan, bisa loncat-loncat kan ngomongnya. Dan dia kayak gitu, loncat dari satu ke satu ke satu. Kayaknya kalau kata kamu apa? Kamu kan mungkin nggak terlalu ini Apa ya, ya? ngikutinnya. Tapi menurut kamu deh dari cerita-cerita orang, Apa ya? Susah ditebak lagi. Intuiti. oke fix bungkus. Kalau ceweknya, Ceweknya. KSR nih. Ceweknya apa ya? Mungkin sensing kali ya atau insting ya. Yang jadinya bucin ke si intuiting gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau kayaknya iya, tapi Intuiting. insting kali ya. Karena dia rela berkorban, dia ini banget kan, dia bisa nggak apa-apa apa Iya yang sih kalau sensing dia pasti. ada ini loh, apa sih aku tadi baca tuh jadi kan dia dikecam nih sama pihak si cowoknya, ada suratnya gitu. Nah surat itu sama dia diumpetin Oh, dari iya keluarganya. benar. Bener-bener kayak dia tuh dikecam denda atau apa ya? Iya itu dituntut Oh, sama iya. si Iya. cowoknya. Tapi dia jadi itu tuh suratnya ditemuin sama keluarganya pas dia udah meninggal kan, Iya, pas lagi betul, Ya beres-beres betul. gitu. Allah, kesian Kayak banget. insting gak sih? Jadi dia tuh dituntut beberapa kali ya sama si cowoknya. Dan surat yang pertama itu tahu tuh orang-orang sekitarnya, terutama Oh. keluarganya. Nah yang kedua ini baru ketahuannya ketika lagi beres-beresin barang-barang yang Parah ada banget, ya gitu Allah. loh. Ya Ada Allah. yang gitu ya orang begitu. Iya Tapi sih. memang iya ya sih. Tapi dia iya tuh- kali ya insting ya. Soalnya kalau sensing ada realistisnya lah ya. Iya nggak sih? betul, Iya, aku betul. mikirnya gitu sih. Dan dia tuh masih mau berjuang gitu loh. Kayak misalkan waktu itu dia dituntut Tapi itu sama si sensing cowoknya. juga kalau udah kecintaan mah bucin. Iya betul. Kalau kita lihat ini Apalagi dari sirkulasi sensing coba. cewek. Lihat sirkulasinya kan insting mensupport intuiting. Iya betul. Iya kan? Mungkin jadi dia kayak emang dia support banget sih cowoknya, ceweknya kan. Ditambah juga dia rela nahan gitu loh. Hubungan 6 tahun cuma di rumah aja. Well, Enggak go public gitu kan ya. Homie Iya banget sih, kan iya, kalau iya. insting. Mau Masa- kencan juga. masa orang-orang kayak takutnya iya ngeliatnya kalau aneh. jalan-jalan keluar masa kagak ada yang tahu ya? Kan pasti ada aja orang. Iya tahu. Kayak- Karena kan gini loh, kalau hubungan di Korea itu mereka biasanya pacarannya tuh pas malam atau diem-diem ke tempat Iya, yang iya, sepi iya, gitu iya, loh. iya. Takutnya kan kalau Iya. ketahuan pasti bakal jadi heboh, apalagi Iya, kalau misalkan ketahuannya sama dispatch ya enggak? Wah, itu jadi heboh banget. Iya sih. Itu aku baca ini. Katanya jadi dia tuh sebelum meninggal dia udah ngirim ke 100 email media Korea tapi semuanya menolak untuk mempublikasikan. Jadi sebenarnya udah pada tahu. Nah, yang mau satu-satunya itu tuh ya sekarang itu Iya. apa namanya? Garisero lah ya. Dan ternyata aku juga baru tahu Garisero. sih, ternyata si Garisero itu tuh backup-annya juga gede. Backingannya gede. Oh, masih ada ininya tahu ada kasusnya juga. Siapa ternyata backupan? Garosero tuh apa sih tadi namanya? Garosero. Siapa Garosero. backupan? Nggak tahu. Dia ada kenapa. di Golden Spoon lah, orang berpengaruh. Wow. Itu kayak Oh, tapi bukan orangnya si Kay. Bukan, Nggak pokoknya apa-apa, dia nggak apa-apa. dia berpihak ke si KSR lah, Hmm. tapi dia tuh emang dari orang yang berpengaruh gitu loh. Jadi backingannya gede. Tapi ya yang aku katanya, aku nggak tahu sih ini harus cari tahu lagi faktanya. Katanya tuh kenapa dia berani speak up si media ini karena 2 tahun yang lalu pernah ada reporternya yang mengungkap hubungan mereka pertama kali. Abis itu meninggal secara misterius. Oh gila. Wow. Iya, maksudnya Wow, hot banget ya. bagaimana? Aku tidak tahu. Permainan Wow, itu kuasa. iya Jadi sih. kayak Power di gift. dia dendam juga kali ya, bagaimana makanya tetap Hmm. diangkat sih meskipun resikonya gede banget kan. Iya. kalau Wow. gitu. Wow. Semoga dari kasus ini bisa ada titik terang lah, terutama buat korban sih ya. Namanya bersih lagi, ada keadilan buat korban juga. Dan buat si pelaku kalau bisa sih benar-benar dapat hukuman yang Dapat setimpal sih. Iya, yang mendapat hukuman yang setimpal. Kalau perlu hukuman. Stop. Tapi mungkin agak sangat tapi mungkin agak menyedihkan ya buat orang-orang yang masih membela si pihak pelaku gitu loh. Itu Iya, berarti kenapa sama kok cewek. Wah, sama cewek loh. Kayak aku nggak bisa mikir aja gitu loh. Betul banget. Masa Sama cewek logika nggak gitu. support cewek?
ya kan? Iya. Cewek harusnya support cewek, apalagi ceweknya ini korban. Woman support woman. Yes. Ya. Iya loh, kan. Aku juga pasti bakal mensupport gitu sebagai sama wanita. Tapi kan tergantung juga ya wanitanya seperti apa gitu. Dan ini kalau kita lihat pun si korban pun memang benar gitu loh kalau dia dari bukti-buktinya gitu kan. Si pihak pelakunya wah itu udah nggak benar. Jadi emang harus kita tuh berpihak pada korban gitu loh. Dan emang sebagai yang bukan ada dalam ranah hubungan itu gitu ya, kita emang harusnya berpihak pada korban dulu gitu loh untuk mendukung dia. Ya walau alam nanti kalau misalkan itu benar apa enggaknya, sebenarnya kita udah berpihak kepada korban gitu kan. Cuma nanti kita lihat aja sini pengakuan Berita dari selanjutnya ya. betul betul. Oke deh, bungkus. Baiklah, bungkus nih. Terakhir Mungkin terakhir. Kalau misalnya ini kita ngomonginnya di luar kasus tadi, tapi boleh sih kalau dikaitin. Kalau misalnya nih si cewek tadi masih punya, masa dia masih hidup gitu kan, atau teman-teman yang lain gitu yang sedang ada di hubungan itu terus sudah keluar nih, kan pasti masih ada rasa traumanya itu kan. Gimana cara ngatasin traumanya itu biar hilang? Kalau kita pakai konsep Stephen kan ada yang namanya kalibrasi. Nah, gimana cara mereka supaya mungkin bisa menyembuhkan trauma itu atau seenggaknya kayak apa ya, lupa dengan masalahnya dan lain-lain deh. Kira-kira Lupa. Lupa. Menurut aku sih nggak bisa ya. Kalau pertama ya mungkin bisa. Karena yang namanya trauma itu sesuatu yang nggak gampang gitu loh. Betul. Udah masuk dalam memori, ingatan, ya kan? Nggak segampang itu untuk lupa dong, ya nggak? Bisa lupa tapi Segampang itu. Bisa lupa abis itu kamu mimpi tidur, nah ingat lagi semuanya. Tapi ya betul sih, setuju sih. Maksudnya ini kayak bikin trauma si ceweknya gitu kan. Pasti nggak gampang banget buat ngelupain. Pasti ada luka gitu kan di dalamnya. Apalagi kan tadi kita bahas dia insting ya. Insting itu Iya, kan ini betul, banget ya, gampang traumatik. trauma. Bener banget. Betul banget. Tapi kalau misalkan insting itu kalau dia udah nggak nyaman biasanya menghindar loh. Tapi dia ini wow. Sebenarnya dia tuh udah menghindar, mereka tuh sebenarnya udah putus dari tahun 2021. Cuman si cowoknya nggak terima, pengen si cewek itu benar-benar tertekan, Ya Allah, merasa Gusti. bersalah, ya gitulah. Kasian ya si ceweknya. Tapi ini sih yang pertama itu harus ke tenaga profesional ya, Betul. buat menangani masalah traumanya itu gitu loh. Jadi harus butuh bantuan pihak ketiga gitu kan. Nah terus dia harus bisa menerima gitu ya sama apa yang terjadi. Memang sulit buat melupakan gitu, tapi insya Allah itu akan seiring berjalannya waktu gitu ya bisa tergantikan dengan memori-memori baru gitu, dengan hubungan yang lebih sehat lagi. Itu sih ya mungkin ya. Betul. Kalau dari kamu sebelah sana gimana? Ya setuju. Dan ini sih apa namanya tadi kalibrasi ya. Tadi Iya, kan Pak. benar banget gitu loh. Iya. Sebagai insting mungkin kalibrasinya ya tadi ya ketika dia mengalami trauma, dia harus menerima dulu, lalu dilapangkan dadanya dan dia ambil peran yang itu bisa mengupgrade dirinya, menambah value dirinya gitu ya. Dan Ini perannya maksudnya peran di sosial gitu kan? peran di sosial gitu. Betul. Betul banget. Dan itu banyakin ketemu orang, silaturahim. Dan ya mungkin ya untuk beberapa waktu kalau misalkan apa ya pasti itu kan bikin luka ya. Jadi ya jangan mungkin ya perlu nggak ketemu dulu sama orang-orang yang buat dia sakit. Nah, kayak gitu. benar. Kalau bisa langsung cut off aja. Ya kalau misalkan bisa cut off sekalian sih kayak Betul. gitu. Baik. Setuju sih. Ya. Ini perbincangannya sangat berat dan mataku juga udah berat, tapi kita harus lanjut ya. Oh, Udah masih selesai ada? Udah. bukannya? Oh, Oh udah. gitu. Oke. Open, Mungkin closing statement kali ini guys. Kalau misalkan sabar. Emang udah gak ada lagi? udah terakhir itu kan yang kalau misalkan Iya. kamu itu gimana nanti melanjutkan hidup kamu. Oke. Udah ya. Udah menyimpulkan poin-poin. Ya udah, motivasi aja berarti. Baiklah, nah ini udah sesi terakhir nih. Jadi mungkin dari pembahasan kita kalian deh masing-masing dari kita deh masing-masing Apa? kasih closing statement, bukan closing statement sih. Simpulan. Motivasi kali, nggak motivasi buat yang lagi nonton, terutama yang mungkin lagi di toxic relationship saat ini tuh apa yang mau kalian sampaikan gitu. Coba dari yang ujung sana dulu. Buat teman-teman yang lagi dalam hubungan toksik. Udah buruan. Apa nih durasi?
Ya, coba teman-teman pikirkan kembali gitu ya, sadari betul gitu keadaan hubungan kalian itu dalam keadaan yang sehat atau keadaan yang toksik gitu. Kalau hubungan itu nggak membuat kalian bahagia, malah buat kalian tertekan, menurut aku di cut off aja, cari orang baru yang bisa ngisi kebahagiaan kamu. Gitu aja. Seperti sangat mudah ya mencari orang baru. Iya ya, betul ya. Baik, lanjut. Kalau menurutku buat kalian yang mungkin saat ini berada dalam hubungan toksik, pertama kamu harus sadari itu. Kalau misalkan kamu udah sadar, udah ada tanda-tandanya, segera kamu cari bantuan gitu ya. Terus kalau bisa jangan ikuti kata hati yang terus mau bertahan, tapi ikuti kata logika kamu gitu. Karena cinta juga butuh logika. Ya kan? Nah, tenang aja. Cinta ini. Hey. Oke. Tenang aja, kalian gak usah takut, insya Allah gitu ya. Kalian pasti akan dibantu, gitu. Kalian gak sendirian. Jadi kalau bisa emang cari bener-bener orang yang bisa kalian percaya, yang bisa bantu kalian gitu ya. Dari aku si Halu ini enggak. Kalau dari aku sebenarnya sih aku paham ya sih. Yang kayak Jangan gitu so paham. sebenarnya. Kalau dari aku buat teman-teman mungkin pasti ada masa-masanya kalau misalnya kalian lagi di toxic relationship kan kayak nggak mempan gitu ya dikasih motivasi gitu ya. Jadi kayak Bebel. kalian lagi di toxic relationship, kalian nonton nih sekarang, terus dan kita ngomong pasti ngomong kayak ngomongin apa sih, kayak udah deh gitu kayak batch gitu. Tapi kan maksudnya gini, kita nggak bisa mengubah apa yang kamu lagi rasain sekarang atau yang kamu hadapi sekarang, tapi aku sih berdoa dan berharap semoga kamu bisa diberikan kemudahan selalu menemukan titik terangnya, terus juga tidak terlarut dalam masalahnya dan bisa dibukakan gitu matanya mana sih yang sebenarnya ini jadi masalah, ini sebenarnya masih masih baik-baik aja atau tidak baik-baik aja sebenarnya gitu. Dan nanti kalau misalkan sudah menemukan jalannya, semoga kamu dikuatkan untuk bisa move on atau move aja. Kalau move on biasa ada orangnya gitu ya. Kalau belum ada orangnya kan move aja dulu gitu. Meskipun melupakan itu susah, tapi mengenang yang sakit itu juga lebih susah. Oke. Bener gak sih kata-kata gue? Intinya tuh bertahan dengan rasa yang sakit itu susah banget deh pokoknya. Jadi mendingan kamu sayangi diri kamu dulu sendiri. Dan tadi kalau misalnya nih, kalau yang belum ada relation misalnya ya, belum dalam relationship, kalian cari tahu dulu aja diri kalian tuh seperti apa, butuhnya tuh orang yang kayak gimana gitu kan. Terus pasangan idealnya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah itu bisa tuh kalau kamu mau coba tes TV. Betul. Gitu. Udah sih itu aja. Ada lagi tambahan? Itu sih, paling kalau misalkan kalian pengen tahu karakter pasangan kalian tuh kayak gimana, jadi sebelum nikah, sebelum punya pasangan, pengen tahu gambaran pasangan kalian tuh kayak gimana sih, baik nggak baiknya tuh kayak gimana, nah itu bisa ditestifin dulu. Jadi istilahnya nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Oh. Iya, Beli jadi kucing sangat dalam recommended banget buat kalian yang pengen makin kenal sama pasangannya dengan tes kepribadian. Salah satunya tes Steven. Tesnya di mana? Hanya di Steven Family. Alright, that's a wrap. Oh. Jadi udah gitu aja selesai kali ya. Udah ya, ini udah durasinya sudah sangat gitu ya. Iya. Jadi Semoga kita perbincangan kita yang mungkin ceplos random ini bisa bawa manfaat ya. Semoga buat bermanfaat kalian. ya, Amin. diambil baiknya aja. Betul. yang jeleknya dibuang. Kalau Dibuang ternyata aja. banyak yang dibuangnya, ya sudah lah. Kalau gitu jangan lupa stay tune terus di cerita bareng Steven Family karena kita bakal balik lagi dengan topik-topik yang seru, bukan begitu? Betul banget. Oke, nanti Betul. kan kita selalu di YouTube-nya Steven Family. Kalau gitu aku sih Halu pamit undur diri. Aku si Kritis, bye-bye. Dan aku sih lebay. Bye-bye. See you.